kebenaran. Nah, untuk para Tomo nih, hambanya yang luar biasa nih, apa yang dilihat dari Isa Al-Masih sampai mau jadi pengikut Isa Al-Masih? Ya, baik, terima kasih. Buat saya, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah sesuatu tokoh yang luar biasa dalam kehidupan saya, sehingga saya memutuskan untuk memilih percaya kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena apa? Karena alasannya, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu memberikan jaminan, memberikan kepastian. Bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tapi iya dan amin. Itu kepastian apa nih? Kepastian untuk memperoleh kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Haleluya. Apakah pasti orang Muslim itu, orang Islam itu masuk surga? Pasti. Di dalam ajaran agama Islam, Nabi Muhammad berkata tidak, maka insya Allah. Nabi Muhammad berkata, barang siapa yang akhir kalam, jadi akhir ucapannya lalu meninggal, dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia wajib masuk surga. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim juga terdapat yang menjamin orang Islam itu, Islam yang baik, Muslim yang baik itu masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu video yang masuk ke dalam YouTube. Dan pada saat saya membuka channel di YouTube, dan terlihatlah tayangan video ini. Nah, di dalam tayangan video tersebut terdapat orang-orang yang semuanya memakai busana muslim dengan berbahasa muslim, yaitu kadang-kadang mereka mengucapkan Assalamualaikum, mengucapkan kata-kata Allah. Yang jelas mereka berbusana muslim dan masih memakai istilah-istilah yang sering dipergunakan oleh orang-orang muslim. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam tayangan tersebut terjana mereka adalah orang-orang Kristiani, dan presenter menanyakan mengapa orang-orang tersebut keluar dari agama Islam. Nah, dalam tayangan video ini kami akan membahas salah satu video, yaitu tentang keluar Islamnya Pak Kromo. Pak Kromo mengatakan bahwasannya dia keluar di dalam agama Islam karena agama Islam tidak menjamin umatnya masuk surga. Karena di dalam agama Islam itu serba insya Allah. Sedangkan di dalam Kristen, katanya Kristen, Pak Kromo mengatakan Yesus menjamin.
Yesus menjamin orang-orang pasti masuk ke dalam kerajaan surga. Beliau mengutip kitab Yohanes pasal 14 ayat 6, yang dimana di situ dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Katanya itu adalah ayat yang menjamin orang Kristiani pasti masuk Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahasnya, apakah benar Yesus itu menjamin masuk surga, apakah Yesus itu Tuhan atau hanya seorang nabi. Kemudian apakah Islam menjamin umatnya masuk surga? Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kami menjawabnya, kita akan menyimak dulu cuplikan video daripada Pak Kromo tersebut agar kita membahasnya lebih jelas. Selamat menyaksikan. Kebenaran. Nah, untuk para tomo nih, hambanya yang luar biasa nih, apa yang dilihat dari Isa Al-Masih sampai mau jadi pengikut Isa Al-Masih? Ya, baik, terima kasih. Buat saya, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu adalah sesuatu tokoh yang luar biasa dalam kehidupan saya, sehingga saya memutuskan untuk memilih percaya kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Karena apa? Karena alasannya, Isa Al-Masih atau Yesus Kristus itu memberikan jaminan, memberikan kepastian. Bukan mudah-mudahan, bukan insya Allah, tapi iya dan amin. Itu kepastian apa nih? Kepastian untuk memperoleh kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Haleluya. Karena yang memberikan kepastian itu hanya Yesus Kristus. Karena dia sendiri katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Lalu Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Itu yang membuat saya mantap. Kepastian itu ya. Kepastian itu. Karena yang lain nggak memberikan jaminan yang pasti. Hanya Yesus yang ngomong seperti itu. Haleluya, luar biasa ya. Hanya Yesus yang bilang itu. Hanya ya? Yesus. Oke, kalau saya bilang pasti Bapak selamat, percaya nggak? Percaya. Kalau saya yang bilang, Pak Fadil nggak percaya saya. Kalau Yesus yang ngomong saya percaya. Kalau Pak Fadil saya nggak percaya. saudara, saya nggak dipercaya, tapi nggak. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari tayangan video tadi dapat kita ambil permasalahannya, yaitu yang mana saudara Pak Kromo murtad katanya sebab di dalam Islam tidak ada jaminan orang untuk masuk surga, karena katanya serba insya Allah. Dan yang kedua adalah beliau mengatakan bahwasannya di dalam agama Kristen, Yesus menjamin orang masuk ke dalam surga, yaitu dia mengutip kitab Yohanes pasal 14 ayat 6, mana di situ dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kemudian beliau mengatakan juga terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul, yang mana di situ dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, baiklah, kita akan menjawabnya satu persatu. Yang pertama,
mengenai tidak ada keselamatan di dalam Islam, karena di dalam Islam serba insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, ini membuktikan bahwa Pak Kromo ini adalah Islam abal-abal, ataupun dia tidak memahami agama Islam. Di dalam agama Islam, orang Muslim mengucapkan insya Allah itu untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mengucapkan insya Allah, yang artinya bila Allah menghendaki. Itulah arti insya Allah. Apakah pasti orang Muslim itu, orang Islam itu masuk surga? Pasti. Di dalam ajaran agama Islam, Nabi Muhammad berkata tidak maka insya Allah. Nabi Muhammad berkata, barang siapa yang akhir kalam, jadi akhir ucapannya lalu meninggal, dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia wajib masuk surga. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam Al-Quranul Karim juga terdapat yang menjamin orang Islam itu, Islam yang baik, Muslim yang baik itu masuk ke dalam surga. Ini terdapat di dalam surat An-Nisa ayat ke-124. Di mana di situ dikatakan wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulai yadkhulul jannah wa la yuzlimun nakira. Adapun artinya adalah barang siapa yang berbuat baik, baik laki-laki ataupun perempuan, dan mereka beriman, maka mereka dimasukkan ke dalam surga dan tidak ada dirugikan sedikit pun. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali. Pak Kromo saya rasa tidak mengetahui ayat ini, sehingga dia keluar dari Islam. Nah, di ayat tersebut sangat jelas sekali bahwasanya barang siapa yang berbuat baik, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka wajib masuk surga. Yang beriman ini maksudnya iman di dalam Islam, karena ini adalah Al-Quran, bukan iman di dalam agama lain, iman di dalam agama Islam. Jadi yang pertama clear, orang Islam wajib masuk surga. Kemudian jawaban yang kedua adalah Pak Kromo ini mengatakan bahwasanya di dalam agama Kristen, di dalam ajaran Yesus mengatakan tidak ada akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Walaupun Pak Kromo tidak menjelaskannya, namun kita menghafal ayat tersebut. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, orang Muslim itu mengakui bahwa Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup.
Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Kami umat muslim mengakui hal itu. Karena itu adalah ucapan seorang nabi. Yesus waktu hidup di zamannya dia adalah seorang nabi. Jadi kalau tidak mengikuti ajaran nabi yang di saat itu, maka tidak ada keselamatan. Orang di zaman itu, orang Israel di zaman itu wajib mengikuti Yesus karena dia adalah nabi dari Bani Israel. Jadi kalau tidak mengikuti Yesus, maksudnya bukan menyembahnya. Akulah jalan itu harus dilalui, diikuti. Jalan itu harus diikuti, bukan disembah. Karena ada di situ, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti di situ ada dua pribadi, yaitu satu pribadi Yesus dan kedua pribadi Bapa. Jadi dengan mengikuti ajaran Yesus, maka kita telah mengikuti perintah Bapa karena Yesus itu adalah nabi. Di dalam Alkitab, Yesus dikatakan seorang nabi. Itu terdapat dalam Matius pasal 12 ayat 11. Orang banyak itu menyahut, inilah dia Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Dan mengapa kami mengatakan Yesus itu hanya untuk Bani Israel saja? Karena itu adalah perkataan Yesus sendiri. Yesus mengatakan dia diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu terdapat di dalam Matius pasal 15 ayat 24. Kata Yesus, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Nah, intinya kitab Yohanes pasal 14 ayat 6 itu, Yesus itu adalah sebagai nabi, bukan sebagai Allah. Umat Kristiani meyakini Yesus adalah sebagai Allah, sebagai Bapa. Padahal Yesus berkata bahwasanya akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti ada dua pribadi. Pribadi pertama adalah Yesus, pribadi kedua adalah Bapa. Dengan mengikuti ajaran Yesus, berarti kita telah mengikuti kehendak Bapa karena Yesus adalah utusan dari Bapa. Utusan itu adalah dalam bahasa Arabnya adalah rasul. Utusan Allah itu Rasulullah disebut. Jadi Yesus itu adalah seorang utusan. Dan yang ketiga adalah di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, yang mana situ dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam Dia ini maksudnya Yesus. Tetapi ini bukan perkataan Yesus. Ini jika kita baca pasal kitab Kisah Para Rasul ini pasal 4 ayat 13-nya, ini adalah perkataan Petrus. Petrus yang mengatakan keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia. Itu adalah perkataan Petrus, bukan perkataan Yesus. Jadi Pak Kromo ini
mengikuti perkataan Petrus, tidak mengikuti perkataan Yesus. Banyak sekali terdapat di dalam Alkitab itu Yesus mengatakan bahwasanya dia adalah utusan. Yesus dan Bapa itu juga berbeda. Coba perhatikan. Yesus dan Allah itu berbeda. Pada kitab Markus ayat 16 ayat 19 di situ dikatakan, setelah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi di surga itu Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Berarti Yesus itu berada di sebelah kanan Allah. Jika ada yang duduk di sebelah kanan, pasti ada yang duduk di sebelah kiri. Pasti ada yang duduk di sebelah belakang, ada yang duduk di depan. Pasti. Kalau kita merujuk kepada pernyataan Yesus duduk di sebelah kanan. Duduk di sebelah kanan Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi sangat jelas sekali bahwasannya Pak Kromo ini tidak memahami agama Islam. Jadi pada Pak Kromo, jika Anda menonton video ini, maka insaflah. Jangan gara-gara harta Anda murtad. Ingat, hidup hanya sementara. Hidup hanya sementara, paling-paling umur kita 70 tahun, sudah itu meninggal dunia. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban kita. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam ajaran agama Islam, selain orang Islam itu disebut kafir. Dan orang kafir itu harta bendanya dan anak-anaknya dan dia adalah sebagai bahan api neraka. Di dalam ajaran agama Islam, orang selain Islam kelak di dalam kehidupan kelak ataupun di hari kiamat kelak, di hari pembalasan kelak, orang kafir itu harta bendanya dan anak-anaknya sebagai bahan api neraka. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai kata penutup, Yesus mengatakan di kitab Matius pasal 7 ayat 21, bukan setiap orang yang memanggil namaku Yesus, Yesus yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, di sini untuk menjawab pernyataan Pak Kromo mengenai pasal kitab Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah jawabannya. Yesus berkata, bukan setiap orang manggil namaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi orang yang menyebut Yesus Tuhan tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga, kecuali yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ini ada dua pribadi, yaitu pribadi Yesus dan pribadi Bapa. Yesus berada di bumi, menunjuk keberadaan Bapa yang berada di surga. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari kitab Matius pasal 7 ayat 21 ini sangat jelas sekali, yang masuk ke surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapa, kata Yesus. Berarti ada yang lebih tinggi daripada Yesus, yaitu Bapa, ataupun disebut dengan Allah, ataupun disebut Yahweh, ataupun Elohim. Jadi Yesus itu adalah sebagai jalan. Jalan itu adalah dalam istilahnya adalah nabi.
sebagai pemberi jalan, penunjuk arah untuk mencapai tujuan ke rumah Bapa. Tujuan adalah Bapa, dan Yesus berkata, yang masuk surga melakukan kehendak Bapa, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah yang ditugaskan kepada Yesus oleh Bapa. Yesus sebagai contohnya, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya Yesus mengatakan bahwa Allah itu satu, dan Yesus adalah utusan Allah. Pak Kromo tidak memahami ini. Pak Kromo tidak memahami kitab ini. Ini terdapat pada kitab Yohanes pasal 17:3. Kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Sangat jelas sekali, Yesus orang utusan, dan Allah itu hanya satu. Allah itu satu, dan itulah yang benar. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perteguh dan perkuat terus keimanan kita dalam agama Islam. Hanya agama Islamlah agama yang benar. Tidak ada yang benar selain agama Islam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.